Insya Allah awal Maret akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Habis itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kan begitu. Yang di internal dulu lah sesama koalisi. Maka mulai hari Senin besok akan dilakukan upaya untuk berdialog dengan partai-partai politik, terutama dari partai politik pengusung pemerintahan Presiden Jokowi Haji Ma'ruf Amin sebagai skala prioritas. Dan kunjungan yang pertama akan dilakukan oleh Mbak Puan Maharani didampingi dengan Pak Oli Dondo Kambe, Mas Bambang Pacul, dan saya sendiri. Dan besok hari Senin insya Allah saya akan memulai silaturahmi saya kepada ketua umum parpol. Jadi kemana, siapa, ayo kita ikut ya, besok ketemu. Kita ketemu makan-makan di warung dan sebagainya. Yang penting sesungguhnya begini menurut gua. Pertemuan elit itu bukan sekedar pertemuan, tapi pertemuan elit itu selalu akan membawa manfaat bagi masyarakat. Sehingga elit tidak memproduksi hanya soal tentang siapa dan siapa bertemu, tapi hasil pertemuan itu apa sesungguhnya. Itu yang penting. Kenapa Mbak Puan melakukan safari kebangsaan itu? Ya. Karena Mbak Puan ingin menjaga keharmonisan. Baik bukan? Puan bakal safari politik temui Zulkifli Hasan dan Mardiono. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Puan Maharani bakal melakukan safari politiknya untuk menemui pimpinan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ia mengungkapkan Puan dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono bulan depan. Ia menuturkan pertemuan ini kemungkinan besar dilakukan secara informal, seperti memanfaatkan momen makan siang. Menurut dia, pertemuan tidak digelar tertutup agar publik mengetahui apa yang dibicarakan oleh elit partai politik tersebut. Di sisi lain, Said menyatakan PDIP bakal membentuk koalisi untuk menghadapi pemilihan Pilpres 2024. Ia yakin PDIP bakal memiliki parpol yang mau bermitra dengannya, meskipun parpol koalisi pemerintah seperti Golkar, PAN, PPP telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu, begitupun koalisi Gerindra dan PKB. Sebelumnya, Puan telah menemui 4 pimpinan parpol koalisi pemerintah pada 2022, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Puan juga dinilai menjadi salah satu kandidat yang berpotensi menjadi calon presiden, selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akan tetapi, hingga kini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum mengumumkan siapa figur yang dipilihnya. Kasus Formula E semakin menyuarak nasib Anies di ujung tanduk. Ketua KPK Firly Bahuri bersurat ke Polri mengembalikan 2 penyidik mereka. Diduga bertalian dengan perkara Formula E di Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri. Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga bertalian dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Endar dan Karyoto disebut kukuh tidak mau menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Dalam perkara itu, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat diperiksa KPK. Namun, hal itu dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurutnya, alasan pengembalian Endar dan Karyoto mempertimbangkan pengembangan karir setiap pegawai yang dipekerjakan di KPK. Berawal dari laporan ke Dewas KPK, Endar dan Karyoto sebelumnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Laporan itu dikonfirmasi anggota Dewan Syamsuddin Haris pada 24 Januari 2023. Seingat Haris, pelapor adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Namun, ia tak ingat nama LSM itu. Sementara itu,
Menurut sumber cnnindonesia.com, laporan itu buntut dari gelar perkara atau ekspos penyelenggaraan Formula E yang tak kunjung ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ekspos itu digelar KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan pada 10 Januari 2023 dan diikuti oleh 3 pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak. Selain itu, ekspos juga melibatkan tim penindak termasuk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan, Satgas Selidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan. Jajaran penindakan disebut tetap menyatakan belum cukup menaikkan status dugaan korupsi Formula E ke penyidikan karena belum ditemukan niat jahat. Sementara Johannes membantah kabar yang menyebut pimpinan KPK mendesak menaikkan status perkara Formula E ke tahap penyidikan. Saat diwawancara pada 25 Januari 2023, Johannes menegaskan KPK tak akan memaksakan menaikkan status perkara dugaan korupsi Formula E tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Ia pun menjelaskan KPK dan BPK sekadar berkoordinasi. Johannes membantah kedua lembaga melakukan ekspos kasus. Firly bersurat ke Polri. Firly Bahuri mengirim surat kepada Mabes Polri yang berisi rekomendasi agar menarik Endar dan Karyoto dari KPK ke Korps Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya surat rekomendasi dari Firly itu. Ia mengatakan belum menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut. Mabes Polri bakal membahasnya dalam rapat terlebih dahulu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengkonfirmasi soal surat Firly ke Polri. Saat ditanya wartawan, Firly menjelaskan pegawai Polri dan Kejaksaan Agung yang selama ini ditugaskan ke KPK tetap menjadi tanggung jawab institusi masing-masing. Sementara itu, Endar enggan menjawab soal surat rekomendasi tersebut. Ia hanya meminta agar perihal itu ditanyakan langsung ke Sekjen KPK. Sedangkan Karyoto sempat mengatakan siap diperiksa oleh Dewas KPK soal laporan dugaan melawan perintah atasan.